Halo teman-teman semuanya, jadi pada episode kali ini kita akan ngomongin dikit nih mengenai struktur sosial. Apa sih struktur sosial itu? Nah, struktur sosial adalah suatu tatanan atau sistem sosial yang tercipta di suatu masyarakat tertentu yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam struktur sosial, kita akan melihat hubungan timbal balik alias aksi reaksi dari status dan peran kita di masyarakat. Nah, struktur sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri guys. Yang pertama adalah struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok, yang dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Kemudian, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Kemudian, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Struktur sosial juga merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Struktur sosial juga merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang dapat dibagi menjadi dua pengertian nih. Jadi ada dua pengertian mengenai perkembangan masyarakat. Yang pertama, di dalam struktur sosial memiliki peranan yang bersifat empiris, dan yang kedua, di dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian. Struktur sosial ini ternyata memiliki fungsi loh guys. Nah, menurut Mayor Pollack, ada 3 fungsi dari struktur sosial, yaitu sebagai pengawas sosial yang memungkinkan pencegahan pelanggaran atas norma dan nilai dan peraturan kelompok atau masyarakat. Yang kedua, sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kepada individu dan kelompok atau masyarakat, serta sebagai karakteristik yang khas yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kemudian pasti kita bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya apa sih yang bisa membentuk adanya struktur sosial di masyarakat? Apa sih faktor pembentuknya? Gitu kan? Ternyata ada beberapa faktor pembentuk dari struktur sosial itu guys. Yang pertama adalah faktor geografis, di mana adanya perbedaan mata pencaharian, tradisi, letak geografis, iklim, suhu, dan lain-lain. Kemudian adalah faktor etnis, yaitu perbedaan suku bangsa, warna kulit, rambut, dan warna bola mata. Yang ketiga adalah kemampuan atau potensi diri, serta yang terakhir adalah latar belakang sosial, di mana ada faktor ekonomi, sosial, politik, dan keturunan yang dapat menjadi faktor determinasi dalam membentuk struktur sosial. Nah, struktur sosial ini memiliki beberapa sifat guys, yaitu yang pertama adalah luas, di mana merupakan bentuk yang setiap anggotanya bebas bergerak dan melakukan perubahan status atau kedudukannya. Kemudian yang kedua adalah kaku, di mana struktur sosial itu bisa bersifat kaku gitu, yang dimana bentuk struktur sosial tidak bisa diubah atau sekurang-kurangnya masyarakat mengalami kesulitan besar untuk melakukan perpindahan status atau kedudukan atau mobilitas sosial. Kemudian dibagi lagi nih, jadi tadi kan ada luas dan kaku, kemudian ada dibagi lagi sifatnya yaitu formal dan informal, di mana struktur sosial formal itu diakui oleh pihak berwenang. Contohnya adalah lembaga pemerintahan tingkat kabupaten yang terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris dan wakilnya seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian adalah struktur sosial informal, di mana struktur sosial itu nyata dan ada dan berfungsi, tetapi tidak memiliki ketetapan hukum dan tidak diakui oleh pihak berwenang. Seperti misalnya adalah tokoh masyarakat yang disegani. Nah, dalam struktur sosial kita harus mengenali guys, ada yang namanya stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Yang pertama, ayo kita masuk ke stratifikasi sosial dulu nih. Nah, jadi pengertian dari stratifikasi sosial adalah pemisahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suatu kriteria atau sifat yang dibutuhkan. Nah, stratifikasi sosial menempatkan suatu kelompok atau individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda secara hierarki. Jadi dalam stratifikasi sosial itu ada hierarki gitu guys, jadi ada tingkatannya. Terus ada faktor-faktor nih yang membentuk stratifikasi sosial, yaitu pertama adalah kekayaan, di mana kekayaan materi dapat dijadikan tolak ukur penempatan seorang individu dalam lapisan sosial yang ada. Orang yang lebih kaya akan menduduki peringkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kehormatan. Kehormatan biasanya didapatkan karena jasa-jasa seseorang dalam suatu lingkungan masyarakat. Orang yang dihormati akan menempati tingkatan stratifikasi sosial yang lebih tinggi karena pendapatnya sangat berpengaruh ke dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan dan wewenang.
kekuasaan dan wewenang umumnya tidak lepas dari faktor kekayaan yang tadi telah disebutkan. Nah, orang yang lebih kaya cenderung lebih berkuasa dan bisa berlaku sebaliknya. Yang terakhir, yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu dasar dari stratifikasi sosial dalam bidang tertentu. Orang dengan ilmu pengetahuan yang lebih luas akan menduduki tingkatan stratifikasi yang lebih tinggi dalam bidang yang berkaitan. Kemudian dalam stratifikasi sosial terdapat beberapa unsur nih kan. Di dalam stratifikasi ada unsurnya. Nah, status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, status itu dapat dibagi menjadi 3 nih. Nah, jadi dalam stratifikasi sosial tadi kan ada unsur. Nah, dalam unsurnya itu salah satunya adalah status. Ada 3 kan. Yang pertama adalah ascribe status, di mana kedudukan yang diperoleh melalui kedudukan itu diperoleh dari kelahiran. Kemudian ada achieve status, di mana kedudukan diperoleh melalui usaha-usaha, serta assign status, di mana kedudukan diperoleh melalui pemberian atau diberikan oleh orang lain. Misalnya, kalau misalnya ascribe status itu adalah ketika misalnya kamu lahir, dan ketika kamu lahir, kamu mendapatkan suatu status yang mungkin berasal dari orang tua kamu atau dari masyarakat yang di sekitar kamu, seperti itu. Kemudian achieve status adalah kedudukan yang diperoleh melalui usaha-usaha. Jadi misalnya kamu memperoleh gelar sarjana, di mana kamu perlu berusaha untuk memperoleh gelar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah assign status, di mana kedudukan itu diperoleh melalui pemberian orang lain. Misalnya adalah ketika kamu diberikan status bahwa kamu adalah seorang ustadz, maka itu adalah assign status, karena yang menyematkan status kamu sebagai ustadz adalah orang lain. Stratifikasi sosial kemudian memiliki 3 sifat, di mana ada stratifikasi sosial yang tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup merupakan stratifikasi sosial yang setiap anggotanya tidak akan berpindah dari kelompok tertentu karena satu-satunya penentu pengelompokan dalam sistem stratifikasi sosial tertutup adalah melalui kelahiran. Misalnya adalah pembagian stratifikasi sosial pada masyarakat Hindu di India. Kemudian ada stratifikasi sosial terbuka yang merupakan stratifikasi sosial yang dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri. Kemudian ada pula stratifikasi sosial campuran, di mana stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi dari stratifikasi sosial terbuka dan juga stratifikasi sosial tertutup. Yang terakhir, mari kita bahas mengenai stratifikasi sosial melalui bagaimana cara pembentukannya, alias pembentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibentuk melalui dua cara. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial alami dan stratifikasi sosial buatan. Stratifikasi sosial alami sesuai dengan namanya, pelapisan sosial ini terbentuk secara alamiah atau dengan sendirinya. Pembentukan terjadi secara bersamaan dengan dinamika kehidupan masyarakat tanpa disadari. Contohnya adalah kepandaian seorang siswa dalam suatu sekolah, yang dimana secara tidak sadar siswa tersebut menduduki tingkatan stratifikasi sosial yang tinggi. Kemudian ada pula stratifikasi sosial buatan, di mana stratifikasi sosial buatan adalah jenis pelapisan sosial yang dibentuk secara sengaja dan penuh kesadaran. Tujuan dibentuknya stratifikasi sosial buatan ini biasanya adalah untuk mencapai kepentingan tertentu yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan tugas, misalnya pembentukan partai politik, TNI, dan sistem pemerintahan. Perlu diketahui juga bahwa dalam stratifikasi sosial itu ada kata lainnya seperti itu. Dalam stratifikasi sosial itu yang membentuk kata lainnya adalah stratifikasi, hierarki, struktur kekuatan, kemudian rantai makanan, dominansi, position, dan lain sebagainya. Kemudian mari kita lanjut ke hal kedua dalam struktur sosial, yaitu diferensiasi sosial, di mana diferensiasi sosial merupakan perwujudan pembagian sosial masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal, sehingga tidak memunculkan tingkatan-tingkatan secara hierarkis. Nah, yang membentuk diferensiasi sosial ini adalah perbedaan ciri fisik, ras, jenis kelamin, profesi, kelompok, suku bangsa, dan agama yang berdiri secara sejajar secara horizontal tanpa ada yang lebih tinggi satu sama lain. Nah,
Ada 3 bentuk diferensiasi sosial, yaitu yang pertama adalah penggolongan masyarakat karena perbedaan fisik atau ras, seperti Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan sebagainya. Kemudian ada penggolongan masyarakat karena perbedaan status sosial, seperti kehidupan masyarakat di desa seorang pamong desa, yang akan memiliki status sosial berbeda dengan masyarakat biasa, karena yang terjadi karena jabatan atau kekuasaan yang berbeda pula kayak gitu. Kemudian ada pula penggolongan masyarakat karena ciri budaya yang dapat kita lihat pada keanekaragaman suku di Indonesia seperti suku Minangkabau, Jawa, Toraja Banjar, Dayak, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini nih guys mengenai struktur sosial.